Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Wang Qr. Dia yakin itu bukan cinta. Dia telah memberikan semua cintanya kepada Wang Donger. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Wang Qr. Itu adalah kasih sayang yang tampaknya mengikat darah mereka bersama. Itu adalah sesuatu yang Huo Yuhao tidak bisa mengerti. Chapter eliminasi kedua dimulai. Karena chapter eliminasi pertama terlalu lama, tidak ada jeda antara itu dan chapter eliminasi kedua. Setelah duel berakhir kemarin, undian untuk putaran kedua segera dimulai. Sekte Tang akan bersaing besok. Hari ini, Shrek Academy akan bersaing. Sebagai tim legendaris di turnamen, banyak orang menunggu mereka untuk bersaing. Di turnamen sebelumnya, mereka berhasil menciptakan keajaiban meskipun keadaannya tidak menguntungkan bagi mereka. Bisakah mereka melakukan hal yang sama di turnamen ini? Tidak ada yang tahu jawabannya. Dimasukkannya sekte membuat turnamen lebih layak ditonton, tetapi juga membuatnya jauh lebih tidak terduga. Setelah putaran pertama, 56 dari 84 tim yang tersisa berasal dari sekte. Itu adalah 2/3 dari tim yang tersisa di turnamen. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte itu. Namun, ada beberapa tim akademi tradisional yang merupakan pusat kekuatan sejati, seperti Akademi Nasional Star Luo dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Area istirahat sekarang jauh lebih luas. Kursi juga telah diatur ulang. Sekte Tang, yang telah memperoleh 12 poin penuh di chapter eliminasi pertama, dipandu ke pergola. Ini adalah area istirahat VIP. Hanya tim terkuat yang bisa beristirahat di sini. Chapter eliminasi kedua akan segera dimulai. Semuanya, tolong diam. Juara dan pemenang dari semua edisi turnamen sebelumnya, Shrek Academy, akan bertanding hari ini. Warga Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kesan yang baik tentang Shrek Academy. Itu karena Shrek Academy bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy selalu berada di urutan kedua dalam turnamen. Ketika mereka mendengar kata-kata Akademi Shrek, banyak penonton mulai mencemooh. Huo Yuhao bisa melihat banyak hal dengan lebih jelas ketika dia memasuki area istirahat VIP. Meskipun Tang Sekte berhasil mendapatkan akses ke daerah ini karena kinerja mengesankan mereka di chapter sebelumnya, mereka hanya bisa duduk di samping. Tim Akademi Shrek berada di tengah area istirahat VIP. Mereka di sebelah Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, Holy Ghost Sect, dan tim kuat lainnya. Huo Yuhao juga memperhatikan tim lain. Mereka berada di sisi lain area istirahat VIP. Dia telah memperhatikan tim ini pada hari kedua turnamen. Mereka tampaknya sangat rata-rata, tetapi jiwa bela diri mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka berasal dari sekte tubuh. Namun, mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuan mereka. Terlepas dari beberapa tim yang telah ia perhatikan, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat ia melepaskan deteksi spiritualnya. Hampir setiap tim di area peristirahatan VIP ini luar biasa. Dari apa yang dia rasakan, ada sangat sedikit anggota yang bersaing yang memiliki kurang dari 5 cincin. Sebagian besar dari mereka setidaknya adalah Raja Jiwa. Huo Yuhao hanyalah Raja Jiwa sendiri. Meskipun deteksi spiritualnya hebat, penilaiannya terhadap aura orang-orang di luar kultivasi tidak sepenuhnya akurat. Namun, itu masih cukup baik baginya untuk mengetahui seberapa kuat atau lemah tim itu. Wang Qr duduk di kursi di bagian paling depan tim Akademi Shrek. Huo Yuhao menemukan bahwa Dai Huabin, Ning Tian, Julu, Wu Feng dan yang lainnya di belakangnya tampak sangat tegas. Setelah tidak melihat mereka untuk beberapa waktu, mereka tampaknya telah matang. Paling tidak mereka kurang sabar. Sepertinya tekanan dari turnamen itu tidak sepenuhnya buruk. Huo Yuhao terkesan. Chapter eliminasi kedua. Pertarungan pertama akan antara Shrek Academy dan Heavenly Armor Sect. Kedua belah pihak, silakan masukkan area tunggu kamu. Suara yang datang dari panggung utama mengumumkan awal chapter penyisihan kedua. Sekte Armor Surgawi? Huo Yuhao merasa bahwa nama ini sangat akrab. Dia segera ingat bagaimana dia bertemu sekte Heavenly Armor yang disiplin sebelum mereka datang ke kota Radian. Mereka semua mengendarai kuda horn skale dari Kekaisaran Dooling. The Heavenly Armor sekte bahkan meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia tidak menyangka mereka harus menghadapi Akademi Shrek di chapter kedua. Kedua belah pihak memasuki ruang tunggu masing-masing. Seperti yang diharapkan, 7 dari Akademi Shrek adalah Wang Qr, Dai Huabin, Julu, Ning Tian, Xie Huanyue, Wu Feng, dan Cao Jinxuan. Yao Xichen, Lan Susu,
dan Lan Luoluo duduk di bawah panggung sebagai pemain pengganti. Mereka tidak mampu bersaing hari ini. The Heavenly Armor Sect tidak berada di area istirahat VIP. Mereka masih berada di area istirahat di luar. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya, dan segera merasakan Han Zanhu memilih anggota yang bersaing untuk Sekte Armor Surgawi. Dia bisa merasakan saraf tegang dari anggota bersaing Heavenly Armor Sect. Akademi Shrek sangat terkemuka. Mereka telah membangun reputasi itu dengan kemampuan mereka selama ribuan tahun. The Heavenly Armor Sekte terlalu sial untuk menarik Akademi Shrek. Setelah berhasil melewati chapter pertama, mereka telah bertemu Shrek Academy hanya di chapter kedua. Han Zanhu tidak berdaya. Karena mereka telah bertemu Shrek Academy, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa bertarung habis-habisan melawan mereka. Ini adalah ide yang dia tanam di kepala murid-muridnya setelah undian diambil. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk bertarung dengan Shrek Academy. Setidaknya mereka bisa merasakan kemampuan dan strategi pertempuran dari akademi top di benua. 7 anggota yang bersaing dari kedua belah pihak memasuki ruang tunggu. Wasit berkata dengan keras, chapter penyisihan individu. Anggota pertama dari kedua tim, silakan masuk ke panggung. Seorang pemuda berotot dari Heavenly Armor Sect melompat ke atas panggung ketika para penonton menyaksikan. Dai Huabin adalah yang pertama dari Shrek Academy untuk bersaing. Apa? Seru Huo Yuhao dengan lembut. Saat dia melihat punggung Wang Qiuer, sorot matanya berubah. Dia bukan yang pertama yang bersaing? Ini tidak seperti dia. Wang Dong'er juga bergumam pelan. Huo Yuhao menepukkan tangannya ke tangannya dan berkata, mereka benar-benar pintar. Sepertinya dia sangat menghargai turnamen ini. Untuk mempertahankan kemampuannya dan bertarung secara seimbang, dia berhasil tetap sabar. Tidak akan mudah bagi kita juga, jika kita bertemu mereka. Wang Dong'er berkata, lebih baik tidak menemui mereka. Tidak baik bagi kita untuk saling bertarung. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, mari kita lihat bagaimana keberuntungan kita. Jika kita tidak bertemu dengan mereka di chapter berikutnya, kita harus bisa bertahan hingga final. Dai Huabin jauh lebih bugar dari sebelumnya. Dia memasuki panggung dengan percaya diri. Kedua belah pihak saling menyapa di depan wasit. Akademi Shrek, Dai Huabin. Sekte Armor Surgawi, Han Yu. Wasit mengulangi aturan turnamen sekali lagi dan menekankan bahwa tidak satupun dari mereka harus dengan sengaja membunuh lawan mereka. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Setelah itu, dia membiarkan mereka berdua mundur dan bersiap untuk bertarung. Sementara Dai Huabin tampak sangat tenang, dia sebenarnya sangat cemas. Dia akhirnya di sini di turnamen. Meskipun dia adalah seorang pengganti, dia masih akhirnya di sini. Setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa lelah, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya. Ayah, kakak laki-laki, tunggu dan lihat. Aku pasti akan menunjukkan betapa baiknya aku. Dia membenturkan tinjunya di depan dadanya. Niat kompetitif yang kuat dikeluarkan dari tubuhnya. Dia memecahkan buku-buku jarinya dan menatap lawannya. Saat ini, dia seperti harimau yang kelaparan dan ganas. Cocok kan? Mulai. Wasit mengusap tangan kanannya. Dai Huabin menembak seperti harimau ganas. Namun, dia tidak melepaskan keterampilan penguatannya seperti yang selalu dilakukannya. Dia hanya melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam, kombinasi terbaik. Rambut putih tumbuh dari tubuhnya, dan ia membesar saat ia melepaskan macan putih. Jika orang lain memiliki kultivasi seperti itu, semua orang akan ketakutan. Namun, itu tepat bahwa Dai Huabin memiliki jiwa bela diri seperti itu, karena ia mewakili Akademi Shrek. Pemuda dari Sekte Heavenly Armor tidak bergegas ke depan. Han Yu terlihat sangat tenang, dan juga melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam juga muncul. Sekali lagi kombinasi terbaik untuk Raja Roh. Sepotong logam hitam pekat heksagonal terbang keluar dari tubuhnya sebelum terkondensasi untuk membentuk perisai heksagonal. Perisai itu padat dan berat, dan terbentuk dari potongan sisik yang proporsional. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Han Yu mengambil langkah besar menuju Dai Huabin saat auranya terus melambung. Dengan gemuruh, kecepatan Dai Huabin meningkat dengan cepat. Kakinya yang tebal dan kuat melepaskan kekuatan besar. Kecepatan di mana dia bergerak begitu cepat sehingga proyeksi ilusi tampak menyeret di belakangnya.
Dia membanting telapak tangannya ke arah Han Yu. Han Yu melakukan yang sebaliknya. Saat dia meledak ke depan, dia tiba-tiba menginjak kaki kirinya dan tiba-tiba berhenti. Saat dia berhenti, dia melepaskan Heavenly Armor Shield-nya. The Heavenly Armor Sekte adalah sekte keluarga. Semua muridnya adalah keturunan dan kerabat, dan mereka memiliki jiwa bela diri yang hampir sama, Heavenly Armor Shield. Bang! Itu hanya serangan pertama, tetapi Dai Huabin menunjukkan betapa kuatnya dia. Kultivasi mereka berada pada level yang sama, dan lawannya telah menggunakan perisai untuk bertahan melawannya, tetapi serangan telapak tangannya memaksa Han Yu mundur lebih dari 3 meter. Kaki Han Yu bahkan membuat percikan saat ia meluncur di permukaan logam. Cakar harimau tajam Dai Huabin telah meninggalkan 5 bekas luka di perisainya. Ini adalah tabrakan langsung, serangan dan pertahanan yang menyelidik. Tidak ada pihak yang menggunakan keterampilan jiwa. Dari segi kekuatan, pemenangnya jelas. Dai Huabin tidak berhenti bergerak. Pada saat yang sama ketika dia memukul lawannya, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seberkas cahaya putih keluar dari sana. Itu adalah keterampilan jiwa keduanya, gelombang cahaya Fierce White Tiger. Boom keras bergema, dan Han Yu mundur sekali lagi. Cincin jiwanya yang pertama dan kedua menyala, dan permukaan Heavenly Armor Shield bersinar seperti cermin. Ketika gelombang cahaya sengit White Tiger bersinar di atasnya dan skala baju besi bergelombang dengan cara yang aneh, banyak garis kecil cahaya putih dipantulkan, segera mengalihkan sebagian besar dampak gelombang. Pada saat yang sama, Heavenly Armor Shield bergeser, dan 16 skala heksagonal terbang keluar menuju Dai Huabin. Sisi setiap sisik seperti bilah tajam. Pertahanan dan serangan balik. Han Yu sangat mantap di depan Dai Huabin. Dalam hal kemampuan dan pola pikir psikologis, ia sangat terlatih. Dai Huabin bertindak seolah-olah dia tidak melihat timbangan armor. Dia meledak lagi, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan putih muncul di tubuhnya. Tepat saat sisi perisai hendak memotongnya, cahaya putih menyebar dan menangkis mereka semua. Meskipun mereka berbalik dan terbang kembali ke arahnya, Dai Huabin sudah mencapai Han Yu dalam rentang waktu singkat ini. Dai Huabin meraung lagi, dan semua yang ada di depan Han Yu menjadi hitam. Setelah ini, telapak tangannya menabrak Heavenly Armor Shield dengan paksa lagi. Heavenly Armor Shield Han Yu mahir melawan serangan energi jarak jauh, seperti bagaimana ia berurusan dengan gelombang cahaya sengit White Tiger sebelumnya. Namun, itu tidak berdaya melawan serangan fisik semacam itu. Namun, dia masih seorang master jiwa tipe pertahanan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera berjongkok, dan dasar tajam perisai menusuk ke lantai logam. Dia menyandarkan seluruh perisai kembali dan menggunakannya untuk menahan serangan Dai Huabin secara miring. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiganya menyala. Ke-16 keping perisai di udara berubah merah menyala, seolah-olah dipanaskan di bengkel, dan terbang ke arah Dai Huabin dengan pekikan yang menusuk. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Han Yu, Meteoric Fire Armor. Dia harus menyerang musuhnya di tempat yang vital. Han Yu sangat percaya diri dalam keterampilan jiwanya selama 1000 tahun, Meteoric Fire Armor. Menurut pendapatnya, Dai Huabin akan merasa sulit untuk berurusan dengan serangan bercabang dua meskipun dia sangat kuat sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat. Namun, dia tidak berharap Dai Huabin mengabaikan armor api meteorik dan terus meraih perisai armor surgawi dengan telapak tangan kanannya. Kekuatan yang menakutkan dan besar diberikan pada shield. Itu berbeda dari dorongan kuat sebelumnya. Kali ini, itu adalah brengsek intens yang berasal dari telapak tangan harimau Dai Huabin. Han Yu begitu terguncang sehingga dia hampir meludahkan darah. Dia bisa merasakan bahwa perisainya hampir hancur. Dia bahkan mendengar suara menyakitkan yang berasal dari timbangan armor yang membentuk perisai. Namun, Han Yu juga sangat bersemangat sekarang. Itu karena armor api meteoriknya telah mencapai Dai Huabin. Tidak mungkin baginya untuk melawan atau menghindar pada saat ini. 16 timbangan telah menghalangi rute pelariannya. Apakah dia benar-benar tidak menyadarinya? Dai Huabin langsung menjawab keraguannya. Rambut putihnya melepaskan cahaya keemasan yang sangat intens. Tubuhnya mengembang, dan telapak tangannya tampak menempel pada Heavenly Armor Shield. Saat dia mengangkat telapak tangannya, dia menggunakan siku kanannya untuk mengenai perisai dengan kekuatan yang luar biasa. Dang, 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 dang. Ledakan. Dua suara berbeda dapat terdengar pada saat bersamaan.
Ketika timbangan itu mengenai tubuh Dai Huabin, mereka terpental lagi. Dia bahkan tampaknya tidak merasakan dampaknya sama sekali, dan menahan pukulan dengan mudah. Ledakan luar biasa yang terdengar disebabkan oleh siku kanannya saat mengenai perisai. Han Yu tidak berharap Dai Huabin menggunakan metode seperti itu untuk menahan serangannya. Dia benar-benar tidak siap untuk serangan ini. Heavenly Armor Shield hancur berantakan. Dai Huabin terus meledak ke depan dengan gaya dominan, dan menabrak dada Han Yu dengan bahunya. Saat perisainya hancur, pertahanan Han Yu lumpuh, dan dia berdarah deras. Lengannya sangat kesakitan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat lagi. Dia juga membutuhkan waktu untuk menarik kembali sisiknya. Saat ini, dia seperti kura-kura yang kehilangan perlindungan cangkangnya. Dia berada di depan Dai Huabin dalam kondisi terlemahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan jiwanya dan mendorong telapak tangannya ke arah Dai Huabin. Ledakan. Dari pandangan penonton, Han Yu seperti peluru meriam yang dipukul ketika dia dipukul mundur. Dia terbang lebih dari 10 meter dan menabrak penghalang pelindung yang mengelilingi panggung sebelum dia terpental kembali ke lantai. Dia tidak bisa bangun setelah itu. Dai Huabin berhenti dan dengan tenang berbalik. Dia berjalan kembali ke tengah panggung. Dari awal sampai akhir, ini adalah pertarungan yang sangat singkat. Dai Huabin telah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang besar. Han Yu memiliki jumlah cincin jiwa yang sama seperti yang dia lakukan. Sebagai Raja Roh tipe pertahanan di atas peringkat 50, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelima sebelum dia kalah. Ini adalah kesenjangan dalam kemampuan mereka. Dai Huabin memancarkan udara yang sangat biadab dan kejam. Banyak orang terpana dengan penampilannya. Ini, Wang Dong'er terkejut ketika dia mencatat, dia sangat terpengaruh oleh QR. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit, kemampuan tempurnya yang sebenarnya telah sangat meningkat. Meskipun gaya bertarungnya sangat sederhana dan keras, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia juga menggunakan transformasi Vajra Macan Putih dengan tepat. Wang Dong'er mengangguk setuju dan berkata, "Ya. Namun, ini juga hal yang baik. Bagaimanapun, mereka mewakili Shrek. QR telah membawa perubahan besar pada mereka." Shrek Academy tidak tergelincir melawan Heavenly Armor Sect di chapter eliminasi kedua. Mereka menggunakan kemampuan dominan mereka dan gaya bertarung yang kejam untuk menang. Dai Huabin mengalahkan lawan-lawannya lagi. Semakin sedikit ejekan dari penonton. Apa gunanya ejekan di depan mereka? Karena mereka begitu kuat? Namun, Dai Huabin mengakui kekalahan sebelum dia bertarung dengan anggota pesaing ketiga dari Heavenly Armor Sect dan meninggalkan panggung. Oh, momentum apa ini? Susanshi bergumam pada dirinya sendiri, ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Wu Feng sudah berada di atas panggung, dan berjalan menuju pusatnya. Dai Huabin jelas masih bisa bertarung. Mengapa dia mengakui kekalahan? Apakah karena dia tidak percaya diri? Mustahil. Dengan karakternya, dia tidak akan tahu kapan harus berhenti. Xiao Xiao juga bingung. Huo Yuhao menyipit. Ini pasti strategi yang diatur QR. Dia melatih mereka sehingga mereka bisa terbiasa dengan tempo turnamen. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka. Huo Yuhao benar. Ini adalah strateginya, membantu mereka mendapatkan pengalaman sehingga mereka bisa bertarung lebih baik. Hanya melalui pertempuran terus-menerus mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu ini. Ini juga membuat mereka lebih percaya diri. Jika tidak, Wang Qiwer akan bisa mengalahkan seluruh sekte armor surgawi sendiri. Lawan Wu Feng juga menggunakan Heavenly Armor Shield. Cocokkan, mulai. Saat wasit berteriak, mata Wu Feng berbinar. Sisik naga yang terbakar mulai muncul ke seluruh tubuhnya. Ketika dia melompat keluar, udara di sekitarnya mulai membentuk riak dari udara panas di sekitarnya. Anggota ini dari Heavenly Armor Secte telah belajar dari pelajaran dari dua pesaing sebelumnya, dan segera melepaskan keterampilan ofensifnya. Dia melepaskan dua keterampilan jiwa pada saat yang sama. Armor api meteoriknya dikirim terbang menuju Wu Feng. Wu Feng yang pemarah tidak memilih untuk langsung menolak zirah itu, sosok mungilnya kabur saat dia menghindari serangan itu. Dia tidak bergerak secepat rek bayangan membingungkan Ghost Sektang, tapi dia cepat. Suara naga mengaum terdengar dari tubuhnya. Setiap kali tubuhnya bengkok,
perubahan supernatural mulai terjadi. Dari kelihatannya, tubuhnya hanya tampak sedikit terdistorsi sebelum dia menghindari skala armor api meteor yang terbang ke arahnya. Namun, tubuhnya bergerak berkali-kali dalam sekejap itu. Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya ke Wang Qr yang berada di ruang tunggu. Dia telah melihat gerakan menghindar yang serupa darinya. Wu Feng pasti telah diajarkan oleh Wang Qr, karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri tipe naga. Sebagai pemilik kekuatan tertinggi, ada banyak hal yang bisa diajarkan Wang Qr kepada Wu Feng. Sepertinya Wu Feng telah meningkat sebanyak Dai Hua Bin. Wu Feng mengeluarkan raungan naga yang dalam. Setelah menghindari serangan itu, kecepatannya melonjak lagi saat dia meledak ke arah lawannya. Pemuda dari sekte armor surgawi sudah siap. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan keterampilan jiwa keempat terkuatnya. Ya, dia adalah leluhur jiwa sama seperti anggota saingan kedua dari sekte. Tonjolan luar pada Heavenly Armor Shield berubah menjadi tonjolan dalam. Beberapa garis-garis cahaya merah mulai memantul dari permukaan cermin baju zirah. Mereka dipantulkan ke satu titik, berubah menjadi seberkas api yang melesat ke arah Wu Feng. Heavenly Armor Needle, skill jiwa serangan target tunggal. Itu sekuat keterampilan jiwa 10.000 tahun. Kemampuan menembusnya dengan sempurna menunjukkan kekuatan Heavenly Armor Shield. Heavenly Armor Needle dilepaskan pada saat yang tepat. Itu pada saat ketika Wu Feng menghindari skala armor api meteorik, jadi tidak mungkin baginya untuk menghindar lagi. Dia tidak menyangka timbangan armor api meteorik menjadi jebakan. Bahkan, Dai Hua Bin telah mengalahkan armor api meteor 2 kali. Tidak ada seorang pun di Heavenly Armor Sekte yang percaya diri dalam keterampilan jiwa ini lagi. Tanpa metode khusus, tidak ada peluang untuk menang melawan guru jiwa 5 cincin, terutama karena ia hanya seorang guru jiwa 4 cincin. The Heavenly Armor Needle adalah satu-satunya kesempatannya. Namun, Wu Feng telah melalui latihan yang sulit, dan disiksa oleh Wang Qr tanpa ampun hampir setiap hari. Tidak mudah mengalahkannya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao, keunggulannya dibandingkan tuan jiwa lainnya masih sangat jelas. Saat Wu Feng membuka mulutnya, dia memuntahkan api untuk melawan Heavenly Armor Needle. Cincin jiwa ketiganya menyala ketika dia memperlambat jarum ke bawah, dan dia menekannya. Ruang di sekitar Wu Feng terdistorsi dengan marah dan berubah menjadi merah gelap. Rasanya seperti dia pingsan setelah melepaskan tinjunya. Seluruh kepalan tangannya juga berubah merah padam. Ledakan. Bola cahaya merah tua meledak. Undulasi kekuatan jiwa berapi-api yang mengerikan menyebar selama lebih dari 10 meter sebelum menghilang. Api yang kuat menyebar di mana-mana, dan pemuda dari Heavenly Armor Sekte diledakkan lebih dari 10 meter di belakang. Heavenly Armor Shield-nya pecah. Sementara Heavenly Armor Needle kuat, dia hanya memiliki 4 cincin. Terhadap 5 cincin Wu Feng, sama sekali tidak mudah baginya untuk mencapai kemenangan. Keterampilan jiwa ketiga Wu Feng, Explosive Dragon Mode, menghancurkan Heavenly Armor Shield dengan kekuatan penghancurnya yang sangat besar, dan juga memaksa lawannya mundur tanpa daya. Shrek Academy memenangkan chapter ketiga. Lawan berikutnya adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin lainnya. Jiwa bela dirinya juga perisai pelindung langit. Wu Feng tidak tergelincir. Sama seperti Dai Hua Bin, Wu Feng meninggalkan panggung setelah dia memenangkan 2 putaran berturut-turut, mengakhiri partisipasinya dalam chapter penyisihan hari ini. Dengan mengakui kekalahan, itu berarti bahwa Shrek Academy tidak bisa maju langsung ke chapter selanjutnya melalui chapter penyisihan individu. Mereka harus melalui putaran tim juga. Yang ketiga dari Shrek Academy untuk bersaing adalah Xie Huanyue. Dia juga mengumumkan kekalahannya setelah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Shrek Academy kalah 3 putaran pada tahap ini setelah mengirim 3 anggota yang bersaing naik, sedangkan 6 dari Heavenly Armor Sekte telah dieliminasi. Mereka hanya tinggal 1 anggota. Kami mengakui kekalahan untuk chapter penyisihan individu. Pemuda yang duduk di depan seluruh tim Heavenly Armor Sect di ruang tunggu berseru. Dia adalah pemimpin tim pasukan mereka, Han Jian. Tidak ada banyak artinya dalam melanjutkan chapter penyisihan individu. Daripada kalah lagi, lebih baik bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya selama putaran tim. Beberapa anggota yang bersaing dari Heavenly Armor Sekte semua terluka dari beberapa perkelahian sebelumnya, tetapi mereka masih bisa bersaing di chapter tim. Chapter eliminasi individu sudah berakhir. Shrek Academy dibiarkan dengan 4 anggota. Mereka memiliki 4 poin, sedangkan Sekte Heavenly Armor memiliki 0 poin. Setelah istirahat 2 menit, putaran tim akan dilakukan.
Kedua belah pihak, tolong siapkan. Meskipun sebagian besar tim sebelumnya hanya muncul sebagai pemenang di chapter tim, banyak orang masih kecewa dengan Shrek Academy. Lagi pula, ada beberapa tim yang berhasil lolos setelah mendominasi chapter penyisihan individual mereka. Saat ini, sisa 6 anggota tim Akademi Shrek berada di depan Wang Qiwer. 12 mata sekarang terfokus padanya. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, kami akan bertarung di chapter tim seperti yang kami lakukan. Formasi segitiga. Apakah kalian semua mengerti? Iya, sisanya mengakui perintahnya. Setelah 2 menit, anggota tim dari kedua belah pihak berbaris di sepanjang tengah panggung kompetisi. Wasit berkata, ini akan sama dengan chapter penyisihan individu. Kedua tim akan mundur ke samping dan menunggu pesanan aku. Siapapun yang kehilangan kekuatan bertarungnya akan dianggap tersingkir, dan ia juga tidak bisa terus menyerang. Kami akan mencoba yang terbaik untuk meminimalkan cedera dan kematian. Dipahami? Iya. Iya. Para pemimpin tim dari kedua belah pihak mengakui kata-kata wasit. Saat ini, Han Jian tampak linglung. Itu karena Wang Qiwer terlalu cantik. Meskipun Wang Qiwer mengenakan kerudung putih sekarang, rambutnya yang biru pucat, rasio tubuh yang sempurna dan mata yang cerah masih bisa dilihat. Han Jian merasa jantungnya berdetak lebih cepat meskipun dia hanya meliriknya. Dia buru-buru menunduk dan tidak berani terus menatapnya. Wang Qiwer tidak memiliki ekspresi di matanya. Dia mengambil anggota timnya dan mundur ke satu sisi panggung, berdiri di garis depan. Sedikit di belakang, dan di sebelah kiri dan kanannya adalah Wu Feng dan Dai Huabin. Julu berada di belakang Dai Huabin, sementara Xie Huanyue berada di belakang Wu Feng. Cao Jinxuan dan Ning Tian berada di belakang Wang Qiwer. Itu adalah formasi segitiga akurat yang dibentuk oleh mereka bertujuh. The Heavenly Armor Secte mengambil formasi yang berbeda. Mereka membentuk busur, yang sangat jarang dalam pertarungan tim. Meskipun formasi berbentuk busur dapat dianggap sebagai setengah pengepungan, garis pertahanan tunggal membuatnya sangat rentan terhadap eksploitasi. Begitu anggota yang bersaing dipisahkan, mereka akan kalah. Karena mereka terbentuk dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa metode pertempuran khusus. Di area istirahat VIP, Huo Yuhao termenung saat berkata, tim Sekte Heavenly Armor terlihat percaya diri. Seiring dengan formasi aneh mereka dan jiwa bela diri yang serupa, mereka harus memiliki semacam kemampuan khusus. Jiang Nanan sedikit khawatir ketika dia berkata, mereka tidak akan kalah, kan? Bagaimanapun, mereka mewakili akademi. Kemuliaan Shrek Academy sangat penting bagi mereka semua. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, semua rencana sia-sia melawan kekuatan absolut. Pada tingkat kultivasi tertentu, menggunakan metode khusus mungkin tidak cukup untuk mengubah situasi pertarungan. Ayo lihat. Karena Heavenly Armor Secte sangat percaya diri, aku yakin mereka pasti memiliki cara untuk bersaing. Keyakinannya pada Akademi Shrek muncul dari kehadiran Wang Qiwer. Di panggung turnamen, 7 anggota tim Heavenly Armor Secte berbaris rapi. Meskipun beberapa dari mereka tampak pucat, karena mereka terluka, mereka tidak tampak lemah. Pandangan mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk menang. Cocokkan, mulai. Wasit menggesekkan tangan kanannya ke bawah dan mundur dengan cepat pada saat bersamaan. Di sisi Shrek Academy, 7 orang bergerak pada saat yang sama. Mereka menyerbu ke arah lawan mereka bersama. Bukan saja mereka diatur dengan rapi, tetapi mereka juga sangat cepat. Wang Qiwer mengangkat tangan kanannya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Meskipun dia mengenakan kerudung, sosoknya yang bergerak dan rambutnya yang panjang dan berayun masih meninggalkan kesan yang dalam. Xiao Hongchen linglung saat dia melihat panggung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku menemukan pemimpin tim ini dari Shrek begitu akrab? Pernahkah aku melihatnya sebelumnya? Akan lebih bagus jika dia bisa melepas cadar. Meng Hongchen mendengus. Kamu selalu menemukan gadis-gadis cantik yang akrab. Dia batuk dengan cepat. Beri aku wajah di depan yang lain. Xiao Hongchen membentak adiknya. Di panggung turnamen, begitu tim Shrek Academy meledak, tim Heavenly Armor Secte juga bertindak segera. Namun, mereka tidak meledak ke depan, tetapi hanya melepaskan Heavenly Armor Shields mereka pada saat yang sama. 7 perisai muncul pada saat yang sama. Mengikuti ini, ke-7 dari mereka berteriak pada saat yang sama. Kemudian mereka melemparkan perisai di tangan mereka.
7 perisai terbang di udara, dan serangkaian suara dentang logam terdengar. 7 perisai mereka dipecah dan diubah menjadi skala heksagonal. Apakah ini serangan sisik yang diubah dari tameng? Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama. Namun, ekspresi semua orang dari sekte Tang berubah pada saat ini. Huo Yuhao berkata dengan hampir seketika, keterampilan fusi 7 orang? Ketika dia berbicara, timbangan mulai berkumpul di tengah panggung. Tiba-tiba, shield Heavenly Armor besar terbentuk dan melayang di udara. Seluruh perisai memancarkan aura menyeramkan. Setelah ini, sisik heksagonal mulai berubah menjadi merah, sehingga dipoles dengan terang menyerupai permukaan cermin. Cincin jiwa keempat murid Heavenly Armor Sect menyala. Masing-masing dari mereka melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang intens. Keterampilan fusi 7 orang dan keterampilan fusi jiwa bela diri sama sekali berbeda. Lebih tepatnya berbicara, keterampilan fusi 7 orang dibentuk oleh tumpang tindih. Mereka biasanya tumpang tindih dengan jiwa bela diri yang identik, mengumpulkan kekuatan semua jiwa bela diri ini untuk melepaskan serangan. Mereka membutuhkan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa untuk menjadi sama, sehingga mereka bisa dilepaskan bersama begitu tingkat koordinasi yang memadai tercapai. Dibandingkan dengan perubahan kualitatif dari keterampilan fusi jiwa bela diri, keterampilan fusi 7 orang sedikit lebih lemah. Namun, itu adalah langkah pembunuh bagi sekte yang memiliki jenis jiwa bela diri tertentu. Ketika 7 perisai berkumpul untuk membentuk perisai besar, melepaskan jenis keterampilan yang sama, itu setara dengan kombinasi 7 keterampilan jiwa identik yang diikat bersama untuk membentuk satu keterampilan jiwa. Kekuatannya luar biasa. Sesuatu yang ajaib seperti ini tidak muncul di turnamen selama berabad-abad, karena sekte tidak diizinkan untuk bersaing di edisi sebelumnya dari turnamen. Ini juga alasan mengapa Kekaisaran Sun Moon mengusulkan agar sekte diakui lagi. Hanya sekte yang memiliki banyak penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang sama. Ini sangat sulit ditemukan di akademi, dan sebagian besar akademi juga tidak mau repot-repot mengembangkan keterampilan fusi semacam itu. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi keterampilan fusi seperti itu akhirnya muncul di turnamen lagi setelah sekte sekali lagi diizinkan untuk bersaing. Seluruh tim Shrek, bahkan Wang Qr, merasakan krisis saat Heavenly Armor Shield sepenuhnya terbentuk. Seolah-olah seekor binatang buas yang tangguh dan kejam telah muncul di depan mereka, dan sedang memamerkan giginya.